Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama akan bersaat teduh dengan Gentah Sabda. Semoga saat teduh kita pada pagi hari ini menjadi pengingat bahwa kita adalah orang-orang yang akan menjalani kehidupan itu dengan anugerah dan perintah kasih setia dari Tuhan. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 454. Bait pertama dan yang kedua, indahnya saat yang teduh. Kidung Jemaat 454, bait pertama dan kedua, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, tapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya kesempatan, punya waktu teduh bersama dengan Tuhan di tengah-tengah hiruk pikuknya kesibukan kami setiap hari, di tengah-tengah aktivitas dan rutinitas yang rasanya mungkin tidak kalah membosankan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa apa yang jadi kebiasaan kami hari ini, pagi ini, dan setiap kali biarlah jadi satu kebiasaan baik yang kami bawa seumur hidup kami. Sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan kami agar mengerti dan memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita Imamat pasal 23, Imamat pasal 23 ayat 37 sampai 44. Imamat pasal 23 ayat 37 sampai 44. Imamat pasal 23 ayat 37 sampai 44. Dengarkanlah sabda Tuhan. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah
pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dan pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Bagimu turun-temurun dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tuh paling kadang-kadang paling sedih ya, malu gitu. Mungkin saya dulu pernah cerita juga tentang bagaimana orang Indonesia itu, dan rupanya di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Filipina, itu kita adalah negara-negara yang terbiasa dengan terlambat. Saya nonton itu waktu itu di YouTube tentang apa sih kebiasaannya orang Malaysia, kebiasaannya orang Filipina yang beda dengan orang Indonesia. Ketika dicari-cari ternyata banyak samanya. Salah satunya adalah misalnya kita janji jam 8, berarti kita harus bilang sama orang kita ketemu jam 7, karena pasti orang terlambat 1 jam. Dan bahkan baru aja kemarin ketika saya ke kecamatan diminta sama Bu Camat untuk hadir bersama dengan beberapa pemimpin agama. Janjiannya jam 7, saya datang jam 7, saya udah feeling nih pasti baru mulai jam 8 betul. Ketika kita terlambat berarti kita sedang tidak menghargai waktu orang lain. Atau misalnya kita batalin janji, itu juga berarti kita tidak menghargai, karena kan kita nggak tahu ya orang itu sudah membuat janji berapa banyak, mengorbankan beberapa waktu demi melakukan sebuah kegiatan bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Imamat 23 ini juga bicara soal waktu. Hari-hari raya itu bukan bicara hanya soal kegiatannya, maknanya saja, tapi tentang waktu. Bahwa Allah menguduskan waktu. Saya baca ini jadi paham tentang yang namanya hari Sabat. Hari Sabat itu terlepas dari hari raya yang lain juga ya. Hari Sabat itu kenapa Tuhan yang adalah sosok yang maha sempurna butuh istirahat. Ternyata bukan soal istirahatnya, tapi tentang bagaimana berharganya waktu. Tuhan kasih spare time tambahan waktu kosong untuk semua makhluk, dan Tuhan bisa bersekutu. Jadi menghargai betapa berharga, karena waktu terus berjalan, gak pernah mundur, gak pernah berhenti. Nah, Imamat 23 ini memberikan fondasi penting bagaimana Allah saja menguduskan waktu, mempersiapkan kepada setiap manusia, khususnya pada masa itu orang Israel, ada beberapa hari peringatan. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai tadi yang kita baca di ayat 44, bahwa Sabat setiap minggu, per bulannya, kemudian per berapa bulannya, ada beberapa hari raya, pondok daun, segala macam. Itu dalam rangka bukan Tuhan suka dikit-dikit perayaan, dikit-dikit ribet, bukan. Tapi karena Tuhan menghargai yang namanya waktu, menguduskan waktu. Karena waktu tidak bisa diulang, waktu tidak bisa berhenti. Jadi melalui penetapan ini Allah menegaskan bahwa waktu adalah milik Tuhan. Sekali lagi, waktu itu milik Tuhan. Karena kadang-kadang orang jadi kadang-kadang nyembah waktu, bukan nyembah Tuhan. Waduh, waktu terbatas gitu ya, sehingga orang jadi buru-buru ambil jalan pintas. Orang yang sakit pengen cepat sembuh, nggak pengen waktunya habis. Jadi akhirnya yang disembah itu waktu. Dan ketika manusia menyembah waktu, manusia gegabah banget, sembarangan sekali. Udah tahu waktu tinggal dikit. Contoh misalnya anak sekolah ujian, waktu tinggal 5 menit, dia nggak tahu jawabannya, dia nyontek. Kalau dia menyembah waktu. Tapi kalau dia menyembah Tuhan, oke, kalau saya nggak bisa, nggak apa-apa, yang penting saya udah kerjakan sebaik yang saya bisa. Nah, Bapak Saudara, semoga dari pengalaman umat Israel ketika punya banyak hari raya, kayaknya juga nggak kalah kita juga orang Indonesia. Bukan cuma hari raya Kristen, tapi kita juga menghargai hari raya teman-teman dari agama lain, 4 agama lainnya, dan kepercayaan lain. Berarti kita mau belajar tentang hari raya itu soal menghargai waktu. Betapa berharganya waktu, dan setiap waktu orang merayakannya dengan cara yang berbeda. Tapi yang satu hal yang kita tahu sebagai anak Tuhan, hari-hari raya, hal-hal spesial hidup kita itu, waktu itu sendiri adalah milik Tuhan. Jadi kalau waktu sudah habis, kita kembalikan kepada Tuhan. Waktu masih banyak, kita juga pergunakan yang sebaik mungkin untuk Tuhan. Marilah sama-sama di hari ini
Sudahkah kita pakai waktu kita bukan cuma buat kerja setengah mati, bukan cuma buat pelayanan pagi sampai malam, bukan cuma buat keluarga terus kita manjakan. Tapi apakah waktu sudah kita berikan untuk Tuhan dan kembalikan kepada Sang Pencipta waktu, Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita menghargai waktu hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar untuk bukan cuma menguduskan hari-hari penting dalam hidup kami, tapi kami menghargai waktu, menguduskan waktu karena waktu adalah milik Tuhan, Tuhan yang menciptakannya. Ajarkan kami pergunakan waktu dengan baik, ajarkan kami tidak terlambat, ajarkan kami pegang janji kami kepada orang lain, ajarkan kami menghargai setiap waktu tanpa juga menyembah waktu. Ajarkan kami hanya menyembah Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.